Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan kepramukaan yang terpelajar. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pendidikan kepramukaan. Tema yang akan kita sampaikan pada video pembelajaran kali ini yaitu ada dua tema. Tema yang pertama yaitu tema kegiatan sebagai alat pendidikan dan tema yang kedua yaitu terkait dengan pakaian seragam pramuka. Tema yang pertama, kegiatan sebagai alat kepramukaan, ini merupakan materi pada pertemuan ke-9 yang seharusnya disampaikan minggu kemarin, kita gabungkan untuk materi pada hari ini. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan kepramukaan yang terpelajar, seperti yang telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelum UTS, bahwa sudah kita ketahui bersama gerakan pramuka ini merupakan gerakan resmi Republik Indonesia yang diatur atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Secara spesifik, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini disebutkan bahwa pasal 1 ayat 1 Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan pramuka. Nah, pendidikan kepramukaan itu sendiri apa? Pada ayat 4 secara spesifik juga disebutkan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pramuka. Ini sudah sering sekali kita bahas, yang pada intinya kegiatan kepramukaan ini tujuan utamanya adalah sebetulnya membentuk karakter, membentuk kepribadian melalui proses kegiatan-kegiatan pada pendidikan kepramukaan itu sendiri. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini, Gerakan Pramuka juga didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014, yang mana Permendikbud ini menyampaikan bahwa pendidikan kepramukaan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Apa yang sudah disampaikan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu diulang kembali di Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 ini pada pasal 1 ayat 1 kembali lagi disampaikan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Sudah kuat sekali bahwa memang kegiatan kepramukaan itu harus diimplementasikan sesuai dengan tujuannya ya. Kita sudah memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 ini yang mengingatkan kembali kepada kita sebagai calon pendidik khususnya di sekolah dasar itu wajib menyelenggarakan kegiatan pramuka, dan tidak hanya sekedar kegiatan pramuka, tetapi apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan itu dalam rangka untuk membentuk kepribadian, kecakapan hidup anak, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Sehingga dari pasal 1 ayat 4 tadi di Undang-Undang dan pasal 1 ayat 1 di Permen ini, maka sudah menjadi kewajiban pembina saat melakukan kegiatan pramuka, apapun kegiatannya sebetulnya harus dalam rangka mendukung tujuan ini ya, tujuan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, sudah kita ketahui bersama pula bahwa banyak sekali ya kegiatan kepramukaan yang dilakukan dalam proses baik itu kegiatan rutin, kemudian ada pelatihan, pertemuan akbar, dan lain sebagainya.
Nah, kegiatan-kegiatan pendidikan kepramukaan juga bisa juga dilakukan melalui berbagai pertemuan ya. Kalau sekarang COVID, pertemuan itu bisa dilaksanakan secara luring, kalau memang harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan jika tidak memungkinkan, maka pertemuan-pertemuannya bisa dilakukan secara daring ya. Jadi ekstrakurikuler tetap berjalan melalui proses pembelajaran daring. Nah, pertemuan pramuka itu sendiri merupakan kegiatan bertemunya antara pramuka dalam sebuah wadah kegiatan ya. Biasanya kegiatan ini pasti ada pembina dan ada peserta atau anggota gitu. Nah, setiap golongan pramuka, ada siaga, ada penggalang, ada pandega dan lain sebagainya, itu memiliki beberapa kegiatan pramuka sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi kalau di SD itu ada siaga dan penggalang, itu juga kegiatannya berbeda ya, antara yang ada di siaga itu kelas rendah, kemudian penggalang di kelas tinggi. Kemudian nanti di SMP, di SMA, kemudian di perguruan tinggi di UKM, itu juga pastinya kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan usianya. Nah, berbagai macam aktivitas, pertemuan, kegiatan yang ada pada pertemuan kegiatan kepramukaan itu biasanya ada berupa upacara, berupa kegiatan, ya, perlombaan, kemudian ada musyawarah, pelatihan, pertemuan rutin, pertemuan akbar, dan lain sebagainya. Nah, saat kita melakukan kegiatan perlombaan, musyawarah, pelatihan, pertemuan rutin, pertemuan akbar, harus diingat kembali semua harus ada kegiatan-kegiatan yang mencerminkan pembentukan kepribadian anak. Entah itu pribadi mandiri, entah itu pribadi yang bertanggung jawab, entah itu pribadi yang mampu berkolaborasi, kemudian bisa menanamkan kecakapan hidup, misalkan bisa survive atau bertahan hidup dalam keadaan apapun, misal melalui contoh kegiatan penjelajahan, kemudian ada internalisasi nilai-nilai akhlak mulia, misalkan keagamaan, bagaimana ketaatan seseorang terhadap agama yang dianut, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh pertemuan kegiatan yang ada di siaga. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti judulnya, harapannya kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan, tetapi kegiatan ini merupakan alat pendidikan. Jadi di balik kegiatan pendidikan itu ada pesan ya, ada bagaimana pengembangan sikap, pengembangan karakter, pengembangan keterampilan yang dijadikan sebagai pendidikan dalam kegiatan kepramukaan. Nah, ini contoh kegiatan yang ada di siaga, yaitu umur 7-10 tahun atau di kelas rendah, maka biasanya ada kegiatan yang disebut dengan pesta siaga. Nah, pesta siaga pun ini bermacam-macam tingkatannya. Ada yang tingkatan gugus depan itu adalah sekolah, jadi hanya di tingkat sekolah. Ada yang kuartir ranting, tingkat kecamatan, dan ada juga kuartir cabang, tingkat kabupaten gitu ya. Nah, saat anak-anak siaga atau anggota golongan siaga itu melakukan pesta siaga, itu biasanya kegiatannya adalah diintegrasikan dengan perlombaan, kemudian ada permainan, ada penugasan, ada pentas seni yang tentunya sesuai dengan perkembangan anak usia 7-10 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, biasanya kegiatan pesta siaga ini diikuti oleh masing-masing barung. Barung itu nama regu di siaga ya. Dan biasanya bisa berupa pembagian peserta untuk mengikuti masing-masing penugasan atau dikerjakan bersama. Misalkan dari satu barung misalkan ada 8 orang gitu ya. Bisa dibagi-bagi, misalkan 8, dari 8 itu ada yang 1 ikut cerdas cermat, ada 1 ikut lomba memasak, itu kan berarti tinggal 6 ya, dan 6 lainnya mungkin ikut lomba baris berbaris. Nah, itu ada contoh kegiatan masing-masing penugasan. Tapi ada juga yang dilakukan misalkan secara bersama-sama bareng, misalkan lomba mendirikan tenda, misalkan versi anak-anak gitu ya, itu juga bisa dilakukan dalam satu kelompok. Nah, dari berbagai macam kegiatan-kegiatan tersebut sebetulnya
tujuannya adalah tidak hanya sekedar melakukan pesta siaga, tidak hanya melakukan sekedar penugasan, perlombaan gitu ya, tetapi di balik kegiatan permainan, perlombaan, pentas seni, itu di balik kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebetulnya dalam rangka memupuk pribadi-pribadi tangguh sejak dini gitu ya. Karena kan di pesta siaga bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat kabupaten, itu di sana sudah bisa melihat teman lain, kemudian mampu berkomunikasi dengan beda sekolah. Nah, disitulah sebetulnya kegiatan ini dalam rangka mendidik anak memiliki pribadi yang tangguh gitu ya, tidak kemudian tidak percaya diri, tetapi dengan kegiatan-kegiatan ini bisa percaya diri. Nah, dengan perlombaan itu juga bisa perlombaan dan pentas seni misalkan itu juga menjadikan anak-anak itu memiliki ketahanan mental gitu ya, sudah percaya diri menampilkan misalkan membaca puisi di depan banyak orang, kemudian saat berlomba itu melihat kemampuan teman yang lain juga masih percaya diri, lah itu juga dalam rangka ketahanan mental. Kemudian melalui pesta siaga ini tadi ada kegiatan kelompok, pastinya juga akan menjalin kerjasama, menjalin persahabatan, kemampuan bersosialisasi, saling menghargai, saling toleransi, itu sudah diajarkan sejak dini ya. Sehingga melalui kegiatan pesta siaga ini harapannya anak-anak juga tidak kemudian mau menang sendiri, kemudian tidak hanya berteman dengan hanya satu sekolah, tetapi dia memiliki sahabat-sahabat banyak yang mungkin tingkat kecamatan dan kabupaten gitu ya. Lah ini sebetulnya di balik kegiatan apapun yang dalam kegiatan kepramukaan, sebetulnya di balik itu ada nilai-nilai gitu ya, nilai sikap bagaimana bersosialisasi, sikap menghargai, sikap disiplin, sikap toleransi. Tapi di sana juga ada pengetahuan-pengetahuan, misalkan tadi ada penugasan lomba cerdas cermat, itu juga ada pengetahuan-pengetahuan misalkan kalau yang di kegiatan kepramukaan mampu membedakan misalkan mana jahe, mana kencur, itu juga memberikan pengetahuan serta keterampilan-keterampilan dalam melakukan aktivitas seni itu juga ditingkatkan dalam satu kegiatan pesta siaga ini. Sehingga dari contoh kegiatan pesta siaga ini, hal positif yang dapat kita ambil, apapun kegiatannya harus mampu meningkatkan kemampuan baik dari aspek sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Kemudian, bagaimana dengan contoh kegiatan di golongan penggalang atau di kelas tinggi, yaitu anak-anak umur 11-15 tahun, pastinya berbeda ya dengan golongan siaga. Kalau di sini golongan siaga biasanya hanya tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkat penggalang ini sudah tingkat provinsi dan tingkat nasional gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatannya juga bahkan ada jambore ini, ada juga jambore tingkat dunia ya. Ini ada gambarnya contoh jambore yang dilaksanakan tingkat dunia. Nah, itu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan. Nah, pastinya kegiatan yang di kelas rendah dengan kelas tinggi, tingkat perkembangannya berbeda dan pengemasan kegiatannya juga berbeda. Kalau tadi pesta siaga, contohnya di golongan siaga, di golongan penggalang bisa kita contohkan di kegiatan jambore gitu ya. Nah, jambore ini kadang juga bisa dilaksanakan tingkat ranting, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Kegiatannya bisa berupa perlombaan, kemudian karnaval, menyampaikan lintas budaya ya kalau berbeda negara gitu ya. Kemudian ada penugasan dan perlombaan-perlombaan lain serta ada wisata edukasi dan pentas seni. Biasanya misalkan kalau dilakukan di negara Eropa misalkan, maka di sana dilakukan wisata edukasi bagi peserta-peserta yang hadir. Biasanya Indonesia kalau ada jambore internasional itu juga mengirim ya kontingen yang nantinya saat jambore nasional itu menjuarai jambore nasional. Nah, kegiatan jambore ini juga merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang biasanya ya tadi sudah kita sampaikan ya, yang diadakan hingga nasional, ranting, daerah, bahkan tingkat internasional. Biasanya bentuk kalau tadi pesta siaga
bisa hanya dilakukan di dalam kelas gitu ya, tanpa harus berkemah, maksudnya mendirikan tenda gitu. Tetapi kalau yang penggalang jambore ini biasanya identik dengan tinggal di tenda yang diikuti oleh regu pramuka, biasanya beranggotakan 6 sampai 8 orang. Nah, kalau kegiatan Jambore Nasional ini diadakan setiap 5 tahun sekali, begitu juga dengan Jambore daerah, biasanya bergantian gitu ya. Jadi di tingkat kecamatan siapa yang menang, kemudian diajukan ke tingkat cabang, di tingkat cabang siapa yang menang, diajukan ke kuartir daerah siapa yang menang, nanti diajukan dibawa ke kuartir nasional, nasional siapa yang menang, terus ke dunia gitu ya. Nah, saat tadi dari ranting, cabang, daerah, dan nasional itu ada seleksi ya, yang nantinya pesertanya itu bisa jadi saat misalkan nasional ataupun daerah itu tidak hanya satu sekolah, biasanya dipilih dari kelompok A yang terbaik, SD mana yang terbaik itu dijadikan satu kelompok untuk perwakilan daerah atau perwakilan nasional itu sendiri. Nah, keberhasilan anak didik kita agar bisa mengikuti kegiatan Jambore ini tentunya tidak lepas dari kesuksesan seorang pembina dalam membina proses pembelajaran kepramukaan di sekolah tersebut. Itu artinya jika ingin kegiatan kepramukaan di SD teman-teman kelak saat mengajar itu sukses gitu, maka kualitas dari pembinanya terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan gitu ya. Contohnya itu tadi melakukan SKU-nya, bagaimana mengujinya dengan tepat, kemudian proses-proses pembelajarannya sudah berkualitas atau belum, itu akan mendukung keberhasilan suatu kegiatan kepramukaan di suatu gugus mutu, gugus depan ya, gugus depan suatu satuan pendidikan itu sendiri. Nah, selain pesta siaga, selain Jambore, kegiatan-kegiatan lain yang dijadikan sebagai alat pendidikan dalam kegiatan pramuka, salah satunya adalah juga upacara. Sudah kita ketahui bersama bahwa di balik kegiatan upacara itu tidak hanya sekedar berpanas-panasan gitu ya, tetapi di balik kegiatan upacara sebetulnya terselip nilai-nilai pendidikan seperti melatih kedisiplinan anak, menahan ya untuk tetap berdiri tegap saat melakukan proses upacara dari awal sampai akhir. Di sana juga adanya kemampuan menguatkan kesehatan jasmani maupun rohani. Jasmaninya sudah jelas ya, karena berjemur gitu ya. Sedangkan rohaninya saat pemberian pesan-pesan dari seorang pembina, itu juga bisa diinternalisasikan ke rohani gitu ya, ke nilai-nilai moral yang disampaikan saat si pembina memberikan arahan saat melakukan upacara. Kemudian kegiatan upacara dalam kegiatan pramuka biasanya dilakukan itu tidak hanya saat pembukaan kegiatan atau pembukaan pertemuan, tetapi biasanya upacara itu juga dilakukan untuk memperingati sejarah ya, misalkan kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya itu juga diperingati melalui upacara. Sehingga dengan kegiatan upacara itu juga terselip sikap bagaimana kita mengajak anak didik itu menghargai sebuah proses sejarah, bagaimana perjuangan seorang dulu ya, seorang saat pahlawan-pahlawan itu berjuang, kemudian tradisi-tradisi dalam suatu wilayah, dan bagaimana perjuangan memperoleh keberhasilan. Nah, nilai-nilai yang nanti saat pembina upacara menyampaikan arahannya, itu bisa juga mempengaruhi keberhasilan anak didik dalam proses pendidikan. Di samping hal tersebut, kegiatan upacara juga bisa menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara, karena di sana juga dinyanyikan lagu-lagu nasional, diberikan pesan-pesan moral terhadap kecintaan terhadap tanah air, kemudian ada nilai tanggung jawab, misalkan di sana ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi petugas upacara, itu bagaimana di sana ditanamkan rasa tanggung jawab, sudah tahu tugasnya, kemudian disiplin, misal menjadi petugas harus datang lebih awal dan lain sebagainya, harus menggunakan baju seragam, harus lengkap, itu juga sebagai wujud penanaman sikap-sikap tertib, tanggung jawab, disiplin, sampai juga kepada
memiliki jiwa gotong royong ya. Kalau di sana ada teman yang sakit, kemudian kita bisa mengajak anak didik kita untuk mengganti tugasnya dan lain sebagainya. Kegiatan upacara juga bisa meningkatkan sikap memimpin dan dipimpin gitu ya. Saat memimpin itu bagaimana, harus tegas dan lain sebagainya. Saat dipimpin juga harus manut ya, harus nurut dengan pemimpinnya. Itu juga diajarkan melalui kegiatan upacara. Dan saat melakukan kegiatan upacara itu anak didik tidak boleh satupun yang berbicara sendiri, harus diam, harus mendengarkan. Di sana juga ditanamkan nilai-nilai kesabaran, kemudian menjaga keinginan gitu, kemudian bisa tertib, dan pastinya saat kegiatan kepramukaan upacara itu juga diakhiri dengan berdoa. Itu artinya dalam kegiatan itu juga mampu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan upacara. Nah, itulah materi pada pertemuan 9 seperti biasa sebagai bukti presensi. Karena teman-teman akan menjadi seorang pembina gitu ya, tugasnya adalah silahkan. Kalau dulu di pertemuan kelima kita pernah ya ada tugas di metode kegiatan pramuka gitu ya, yaitu menyusun metode sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 pasal 7 ayat 3 gitu ya, itu di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan ke-9 ini teman-teman kembali tugasnya adalah membuat atau merancang satu kegiatan, boleh disiaga, boleh dipenggalang, tetapi cukup siaga dan penggalang saja karena harapannya mereka nanti teman-teman akan terjun di SD. Salah satu kegiatan, kemudian dari kegiatan tersebut satu dipilih, kemudian esensi dari kegiatan tersebut apa, kemudian jelaskan sikap, pengetahuan, keterampilan yang hendak dicapai pada kegiatan tersebut. Misalkan pilih salah satu, misal kegiatan yang akan diambil adalah kegiatan latihan baris berbaris gitu ya. Nah, nanti dianalisis kira-kira apa itu esensi pentingnya belajar baris berbaris, misalkan mendidik kedisiplinan, kemudian mendidik keteraturan, menyesuaikan diri dari kelompok, kan harus temennya kanan maka kita harus kanan, temennya kiri maka kita harus kiri. Kemudian pengetahuannya apa, misalkan pengetahuan tentang baris berbaris, keterampilannya apa, terampil dalam baris berbaris. Nah, itu saat mengambil satu kegiatan dianalisis, kira-kira saat teman-teman menjadi pembina, melakukan kegiatan tersebut, itu tujuannya untuk apa, untuk anak-anak, dianalisis. Nah, tugas ini nanti silahkan diupload di forum diskusi di Sipedhar ya, di pertemuan ke-9 gitu ya, sebagai bukti presensi pertemuan ke-9. Nah, di samping teman-teman nanti upload rancangan masing-masing, teman-teman juga bisa saling memberikan tanggapan, memberikan komentar dari kegiatan teman lain yang telah dibuat gitu ya. Jadi tidak hanya upload milik sendiri, tetapi melihat milik teman lain, kira-kira jangan-jangan bisa lebih bagus, kita bisa belajar dari teman lain, atau bisa mengkritisi, menanggapi dari kegiatan yang diberikan oleh teman yang satunya gitu ya. Itu terkait dengan pertemuan 9. Kemudian kita lanjutkan ke pertemuan 10. Nah, nanti misalkan di pertemuan 9 terkait dengan kegiatan sebagai alat pendidikan ini ada pertanyaan, pertanyaannya boleh disampaikan juga saat mengupload tanggapan ini ya, saat mengupload rancangan kegiatan, di bawahnya jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui forum diskusi tersebut. Sekarang saya akan terlebih dahulu melanjutkan materi pertemuan ke-10, yaitu tentang pakaian seragam pramuka. Telah kita ketahui bersama bahwa dalam melaksanakan kegiatan gerakan pramuka, pramuka itu sendiri memiliki seragam. Dan seragam yang kita gunakan itu sebetulnya diatur, ada aturannya, diatur dalam SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012. Apa isi SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012? Di sana diatur seluruh pakaian-pakaian yang digunakan, dijelaskan kenapa sih harus menggunakan seragam gitu ya. Di sana disebutkan ada C7 atau fungsi dan tujuan. Kenapa harus menggunakan seragam? Di sana disebutkan bahwa seragam gerakan pramuka
berfungsi sebagai sarana pendidikan dan identitas bagi anggotanya guna meningkatkan citra gerakan pramuka. Sehingga saat kita menggunakan pakaian pramuka, maka sebisa mungkin perilaku, tutur kata, gerak-gerik semua yang kita lakukan itu harus dijaga gitu ya. Karena di samping nanti kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik saat menggunakan pramuka, di samping mencemarkan nama baik sendiri, itu di sana juga mencemarkan nama baik gerakan pramuka itu sendiri. Sehingga saat kita menggunakan gerakan baju pramuka, maka kita harus benar-benar berperan dan menjiwai nilai-nilai kepramukaan yang ada. Kemudian tujuan kenapa harus menggunakan seragam? Tujuannya adalah para anggota gerakan pramuka yang mengenakan seragamnya itu memiliki akhlak sesuai satya dan dharma pramuka dan memiliki jiwa korsa atau jiwa loyalitas dan menghargai serta berdisiplin gitu ya. Jadi jiwa korsa itu bagaimana jiwa juang, tidak membedakan ya antara satu dengan yang lain. Misalkan yang kaya dan yang miskin bajunya sama, yang pinter dan yang belum pinter bajunya sama, semua jiwa kebersamaannya ada. Bahkan warnanya pun baik antara pembina dengan anggota, itu misalkan disiaga sama bu gurunya gitu ya, sama bundanya, itu juga bajunya sama. Jadi adanya jiwa kebersamaan, saling menghargai dan loyalitas dalam penggunaan seragam pramuka itu sendiri. Nah, seperti apa pakaian pramuka yang dianggap lengkap sesuai dengan SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012? Itu disebutkan bahwa seorang dianggap lengkap menggunakan pakaian pramuka jika terdiri dari tutup kepala, ya, kemudian menggunakan baju pramuka dengan warna coklat muda, kemudian mengenakan rok atau celana coklat tua, kemudian mengenakan setengah leher, mengenakan ikat pinggang, mengenakan kaos kaki, mengenakan sepatu berwarna hitam, dan mengenakan tanda pengenal. Itu dianggap lengkap gitu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan ikat pinggang, maka dianggap tidak lengkap dan tidak disiplin. Sehingga biasanya di kegiatan upacara kegiatan pramuka saat pembukaan pelatihan atau pembukaan kegiatan-kegiatan rutin, itu pasti dicek sampai ikat pinggang dan kaos kakinya gitu. Kalau ada yang tidak menggunakan ikat pinggang, maka biasanya dihukum karena sebagai bukti ketidakdisiplinan. Ada yang kaos kakinya tidak hitam, warna putih dan warna lain, biasanya juga dihukum gitu ya, karena tidak sesuai dengan peraturan kelengkapan kepramukaan itu sendiri. Nah, kegiatan pramuka saat menggunakan seragam itu banyak jenisnya gitu ya. Jadi tidak hanya satu jenis pramuka, tetapi ada 4 jenis pakaian pramuka, yaitu ada yang disebut dengan pakaian seragam harian, ada yang disebut dengan pakaian seragam kegiatan, ada juga yang disebut pakaian seragam upacara dan seragam khusus. Nah, pakaian upacara yang biasanya pakaian seragam yang biasa kita gunakan itu termasuk dalam pakaian seragam khusus ya bagi yang muslim ya, biasanya ada tambahan jilbab dan ada tambahan lengan panjang gitu ya. Itu disebut pakaian seragam muslim dan ada juga pakaian seragam tambahan. Nah, apa bedanya antara pakaian seragam harian, pakaian seragam khusus, dan lain sebagainya? Yang pertama, pakaian seragam harian merupakan pakaian yang dikenakan anggota pramuka pada waktu melakukan kegiatan pramuka harian, misalkan setiap hari Jumat gitu ya. Pakaian seragam harian juga dikenakan pada saat mengikuti upacara. Nanti ada contohnya di belakang. Sedangkan pakaian seragam kegiatan, ini tadi harian, pakaian seragam kegiatan merupakan pakaian yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka pada saat mengikuti kegiatan lapangan. Biasanya putri boleh menggunakan rok gitu ya. Boleh menggunakan celana. Kalau pakaian seragam harian putri itu rok, pakaian seragam kegiatan putri boleh menggunakan celana. Nah, ini adalah contoh pakaian harian untuk siaga. Mungkin berbeda dengan teman-teman dulu.
Nah, sesuai dengan peraturan 174 tadi, maaf SK Kuarnas ya, untuk siaga itu tidak dimasukkan ya, dulu masih dimasukkan sama seperti penggalang. Nah, sesuai dengan SK Kuarnas terbaru yang tadi 174, ini seperti ini seragam pramuka siaga, yaitu dikeluarkan, kemudian ada sakunya, kemudian topinya topi outbound gitu ya, topi luar, ada mukanya gitu ya, nanti berbeda dengan penggalang. Kemudian bawahnya itu kalau putri tetap mengenakan celana, ini ya bisa dilihat ya. Ini sesuai dengan SK Kuarnas 174 tadi. Begitu juga dengan putra ya, di sini juga ada tanda pengenalnya, kemudian tutup kepala, kemudian setengah leher, baju, celana, kaos kaki, tanda pengenal, dan sepatu. Ini sangat berbeda ya dengan pakaian seragam lainnya, karena tadi yang membedakan di Putri Siaga ini karena jiwanya anak-anak, kegiatannya masih senang bermain di lapangan, maka sehariannya tetap mengenakan celana. Kemudian ini penggalang ya, sangat berbeda ya. Ini siaga kelas rendah, ini penggalang kelas tinggi kelas 456. Ini sudah dimasukkan gitu ya, sudah terlihat ikat pinggangnya dan topinya pun sudah berbeda ya, ini yang sudah menggunakan anyaman gitu ya, kalau tadi masih menggunakan kain untuk outdoor gitu ya. Nah, kemudian yang laki-laki juga topinya sudah berbeda menggunakan bludru dan sudah dimasukkan, kemudian memiliki saku 2, hariannya itu sebetulnya kalau sesuai standar itu tidak berjilbab. Sedangkan pakaian yang berjilbab itu bukan pakaian seragam harian, tetapi pakaian seragam khusus, gitu ya. Nanti ada di belakang. Nah, kemudian bagaimana dengan pembina? Bajunya penggalang dengan pembina berbeda. Ini adalah seragam harian pembina. Sehingga besok saat teman-teman sudah menjadi pembina, sudah menjadi guru di SD, maka saat akan menjahit itu pastikan sesuai dengan peraturan ya. Mungkin suatu saat peraturan itu akan dirubah, maka guru ini harus menyesuaikan. Nah, ini yang saat ini seperti ini dikeluarkan gitu ya. Kemudian rok menggunakan moods. Nah, topinya berbeda ya. Ini namanya topi pembina namanya moods. Nah, besok saat teman-teman misalkan ada kesempatan untuk KMD gitu ya, KMD yang 1 SKS yang dulu saya ceritakan kelanjutan dari kuliah ini, maka saat melakukan KMD bisa mungkin pakaian seragamnya yang digunakan adalah pakaian seragam pembina. Dan lengkap ya, syarat nanti untuk mendaftar KMD itu harus ada foto gitu ya. Nah, fotonya itu harus mengenakan pakaian pramuka lengkap gitu ya, baik dari moods-nya, kemudian tandanya nggak boleh ketinggalan, nggak boleh kebalik gitu ya, pakai setengah leher, pakai identitas, itu harus lengkap. Nanti kalau teman-teman saat foto untuk syarat KMD itu tidak lengkap, itu akan dalam bahasa Jawanya mindo gaweni kerja 2 kali gitu ya, karena nanti kalau tidak sesuai misalkan saja ya, saat foto itu nggak pakai moods gitu ya, itu nanti dikembalikan lagi, suruh foto lagi oleh panitia, fotonya harus lengkap gitu. Saat foto tidak mengenakan setengah leher, saat foto penempatan logonya salah, harusnya di kiri ditaruh di kanan, itu nanti saat pelaksanaan disuruh mengganti foto. Jadi saat foto pastikan posisinya, kelengkapannya itu sudah lengkap. Nah, begitu juga dengan putra, ini mengenakan peci ya, tidak mengenakan bludru, kemudian dimasukkan, ada tanda nama, ada apa namanya ini, saku, itu juga harus lengkap menggunakan kelengkapan pramuka dari tutup kepala sampai karena setengah badan ya, terlihat sampai menggunakan setengah leher gitu ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau ini adalah tadi seragam harian, boleh digunakan saat upacara pembukaan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah seragam kegiatan ya. Yang membedakan adalah seragam kegiatan ini dilakukan untuk kegiatan outdoor activity. Jadi boleh mengenakan celana. Sehingga dapat kita simpulkan, misalkan, Bu, boleh nggak besok saat KMD itu mengenakan celana? Kalau pelaksanaannya di
indoor di kelas, maka gunakanlah pakaian harian. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar, maka outdoor, maka boleh menggunakan pakaian outdoor atau celana untuk putri ya. Dan topinya pun berbeda ya. Topinya tidak menggunakan moods lagi, tetapi menggunakan topi outdoor. Kemudian misalkan ada upacara khusus gitu ya, teman-teman diundang misalkan untuk upacara di nasional dan lain sebagainya, maka pakaian seragam yang digunakan adalah pakaian seragam upacara ya. Ini contohnya, misalkan kalau tadi yang putra itu kan dimasukkan gitu ya, dua ini dimasukkan, nah kalau pakaian upacara itu dikeluarkan. Biasanya kita lihat kalau sedang upacara hari jadi pramukaan itu Pak Jokowi saat upacara nasional itu menggunakan pakaian yang seperti ini. Nah, itu yang membedakan. Kemudian ini adalah pakaian seragam khusus gitu ya, yaitu pakaian seragam yang ditambah untuk muslim, khususnya adalah mengenakan jilbab dan rok dan celananya itu panjang ya, sehingga yang digunakan itu sebetulnya masuk dalam kategori pakaian seragam khusus. Begitu juga penggalang yang mengkhususkan adalah rok panjang dan jilbab ya. Kemudian ada juga pakaian seragam khusus muslim andalan ya, ini biasanya digunakan untuk pakaian seragam andalan majelis pembimbing putri ya, saat misalkan ada tugas khusus, maka biasanya misalkan ada kegiatan-kegiatan nasional itu menggunakan pakaian seragam khusus ini. Ada juga pakaian seragam tambahan, misalkan teman-teman didelegasikan gitu ya menjadi tadi kegiatan-kegiatan di internasional maupun nasional menggunakan blazer ya, blazernya warna coklat tua, di dalamnya tetap mengenakan pakaian pramuka. Nah, kelengkapan-kelengkapannya adalah setengah leher ini pastikan panjangnya adalah 110 cm. Kemudian tadi ini topi-topinya untuk putri itu namanya moods, kemudian putra menggunakan peci, kalau di lapangan menggunakan topi lapangan, penggalang menggunakan anyaman, kemudian siaga putra putri itu menggunakan topi kain gitu ya. Nah, demikian untuk penyampaian materi pertemuan ke-10. Tugas untuk pertemuan ke-10 adalah sampaikan versi teman-teman, gagasan saudara atau teman-teman mengapa kegiatan pramuka itu perlu menggunakan pakaian seragam, apa esensinya, mohon dijelaskan. Nah, tugas ini silahkan nanti dikumpulkan di Sipedar di pertemuan ke-10 ya, di forum diskusi sebagai bukti presensi pertemuan ke-10. Demikian pemaparan dari kami. Selamat berdiskusi pada forum 9 dan 10. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.